Nama saya Laaci. Jadi nelayan sudah 2 tahun. Kita sedang operasi dengan Bagang. Nah, kita ya anukan kegiatan untuk Bagang. Jadi dari Bagang dengan hasilnya kami jual di tempat lain. Itu kita menunggu ikan. Kalau sementara kita kasih turun waring, kebetulan kalau bisa ada ikannya, kita tarik. Dan juga kalau sudah selesai tarik, kami pulang. Pada malam hari kita turun karena pada malam hari itu ikannya agak banyak. Jadi kalau terang bulan ikannya kurang. Jadi pada malam hari ikan dapatnya juga ya lumayan daripada terang bulan. Diutamakan itu ikan teri. Kalau seumpama kalau ikan cumi atau kepiting itu ya apa yang dapat dijaring kami ambil. Seperti diutamakan itu ikan teri dulu kami cari. Seumpama ikan lain-lain itu yang masuk ya kami ambil, baru kami bawa pulang. Kalau cuaca buruk, saya tidak turun karena pada cuaca keras ombak. Karena ini bagang tunggal, bagang ganda. Jadi kami tidak bisa melaut, soalnya kan ombak itu kan udah keras. Jadi tidak bisa melaut. Kecuali bagang tunggal boleh, baru kita bisa turun. Tapi kalau bagang seperti ini kami tidak bisa turun karena terlalu ombak kuat. Disewa karena begini, karena yang punya itu kan ada sistem sewa. Jadi kami per 4 ini kami kelola. Jadi hasilnya kita dibagi dua. Bagi dua karena yang punya dapat sebagian, kami ABK dapat sebagian. Pendapat harinya tergantung saja, tergantung seperti kalau ada ikan, ada juga, kalau tidak ada, tidak dapat juga. Ya kadang-kadang juga cukup, kadang juga tidak. Buton sangat berpotensi untuk menjadi wilayah pengelolaan perikanan. Hal ini terbukti dengan banyaknya nelayan dari Sulawesi Selatan yang menangkap ikan di perairan Sulawesi Tenggara. Kalau kami di Buton di Pasar Wajo kan terpetak-petak ini. Di Kapung Tori dia pelagis kecil khusus bagang, di Pasar Wajo juga bagang, tapi lebih banyak penangkapan tuna. Jadi jenis yang tertangkap itu yellowfin tuna. Terkait dengan potensi perikanan di Buton, memang Buton sangat berpotensi untuk menjadi wilayah pengelolaan perikanan. Hal ini terbukti dengan banyaknya nelayan dari Sulawesi Selatan yang
menangkap ikan di perairan Sulawesi Tenggara. Rata-rata mereka mengajukan izin untuk melakukan penangkapan di Buton melalui MOU antara Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Perikanan Sulawesi Selatan. Nah, kenapa kemudian mereka berani datang ke sini menangkap ikan? Karena itu tadi, di sini potensi ikan pelagis kecil sangat tinggi, dan pada saat misalnya bulan timur yang notabene bahwa itu musim musim timur, keras ombak, sehingga nelayan lokal tidak berani, tetapi oleh nelayan selatan dari selatan ini berani menangkap ikan. Itu terbukti dari hasil tangkapan mereka itu banyak ikan-ikan pelagis yang tertangkap, dan memang cukup menjanjikan untuk di wilayah WPP 714. Dan kebetulan kami ini masuk di wilayah WPP 714, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 714. Potensinya cukup banyak khusus untuk pelagis, karena kondisi daerah penangkapan ikan itu sudah jauh, maka kadang-kadang yang menjadi faktor itu misalnya solar, bahan bakar untuk menuju ke fishing ground, itu kadang nelayan susah mendapatkan, kan salah satu juga faktor yang mempengaruhi itu. Kemudian dari sisi permodalan, tentu seperti tadi yang saya jelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, ya minimal pemerintah turut andil memperhatikan kondisi nelayan. Kalau misalnya dia dari sisi permodalan, ya dibantulah permodalan. Karena terus terang saja sejak penerapan Undang-Undang 23 tahun 2014, kabupaten itu sudah tidak memiliki laut. Itu kewenangan di Undang-Undang 23. Jadi dari sisi pengadaan kapal besar atau itu kita sudah dibatasi kewenangan kabupaten, sehingga kami selalu menunggu kami bermohon lewat provinsi, kemudian provinsi diteruskan ke kabupaten, ke pusat, ya. Kemudian ya dari sisi keterampilan tentu peran juga dari KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan yang akan memberikan pelatihan kepada nelayan-nelayan di Kabupaten Buton. Terus tentu peran kami juga di kabupaten, khususnya Dinas Perikanan, yang selalu sosialisasi ke masyarakat tentang potensi perikanan kita. Ya, gunakanlah alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga potensi ini terus berlanjut, tidak sampai misalnya tahun ini, tahun depan sudah tidak ada. Dia keberlanjut, sustainable. Kalau saya melihat sebenarnya potensi sangat membantu bagi nelayan di sini. Hanya kendala di sini kan manajemen. Kalau khususnya orang Bajo, mereka bayangkan kalau tangkap tuna 1 ekor itu bisa, misalnya harga sebelum corona itu harga 80.000 per kilo, dapat 50 kilo itu dikali berapa? Kadang 1 kali turun itu bisa 5 ekor. Nah, hanya kadang manajemen pengelolaan keuangan yang tidak bagus ini oleh nelayan. Mereka berpikir bahwa sudah, saya dapat hari ini, saya tidak simpan untuk hari esok. Dia berpikir bahwa besok kalau saya turun pasti dapat, padahal belum tentu. Kita turun hari ini dengan besok itu akan berbeda. Jadi seperti tadi bahwa pengelolaan manajemen itu ya memang perlu kami sosialisasikan ke masyarakat.
Sepertinya itu ya kami mohon untuk pemerintah terutama perikanan. Kami kalau seumpama ada bantuan kami minta bantu seperti bantuan alat jaring, waring, lampu, mesin. Kalau diperhatikan mudah-mudahan dibantu dengan baik.